Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan di mata kuliah manajemen organisasi dakwah yang sempat kemarin beberapa kita masuk, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan ini. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Organisasi di Muhammadiyah. Jadi sebelum kita mulai, bahwasanya sejarah singkatnya ya, berdiri Muhammadiyah, bahwasanya berdirinya Muhammadiyah ini di mana dunia Islam itu mengalami yang mana masa kemunduran dari kekhalifahan Utsmani, yang mana dan di zaman itu pula Indonesia Nusantara Indonesia tercengkram oleh penjajahan kolonialisme Belanda, yang mana kondisi sosial pada saat itu bukan hanya di satu tempat, tetapi di seluruh Indonesia mengalami penurunan pendidikan yang rendah, kemiskinan merajalela. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan fasilitas mewah dan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Maka dari itu Muhammadiyah itu terkenal dengan pendirinya yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta di tahun 1868 di Mangkala Salafetik 1908. Beliau bernama kecil Muhammad Darwis. Ayah beliau adalah seorang khatib di Masjid Kauman, yakni bernama Kiai Haji Ibrahim. Dan lambat laun Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi di Kauman, yang mana di situ masih banyak praktek-praktek tahayul, bid'ah dan khurafat yang merajalela di situ. Artinya di situ tetap ada Islam, akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya di Kauman itu kan Jogja yang kental akan ada Jawanya. Jadi istilahnya itu Islam kejawen, yang mana menggabungkan kebudayaan itu dengan Islam. Dan selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat norma-norma sosial yang mana banyak sekali anak yatim, orang-orang miskin yang diterlantarkan begitu saja. Maka dari itu, dari pandangan beliau ini, beliau mencoba bagaimana menghidupkan kembali Islam yang murni. Akhirnya pada tahun 15 tahun, pada umur 15 tahun, beliau berangkat haji ke Mekah selama 5 tahun. Dan di Mekah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari bersama guru-guru syekh di Mekah, salah satunya Syekh Khatib Al-Minangkawi, Syekh Nawawi Al-Antani dan lain sebagainya. Setelah 5 tahun pulang dari Mekah, beliau kembali ke Kauman, dan di situ Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai aktif ke pendidikan di Belanda, salah satunya Guru Tomo. Beliau aktif di situ dan juga ini syariat Islam. Dan setelah melihat kondisi yang seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin melakukan perubahan. Akan tetapi dari ilmu yang beliau pelajari sebelumnya kurang mumpuni bagaimana membentuk suatu perubahan dari masyarakat Islam yang kejawen menuju masyarakat Islam yang sebenarnya, atau istilahnya itu kuitan. Akhirnya kembali lagi beliau ke Mekah, belajar lagi 5 tahun, belajar bersama syekh dan lain sebagainya. Dan juga selain belajar syekh, belajar dengan syekh, beliau juga mempelajari pemikiran-pemikiran, terus kemiskinan merajalela, terus kesyirikan juga
menyeluruh di situ. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah. Pada awalnya Muhammadiyah ini didirikan bukan untuk organisasi, hanya sebatas perkumpulan kajian biasa, yang mana resminya Muhammadiyah atau berdirinya Muhammadiyah itu di tahun 1911 dan diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu di tahun 1912 atau bertepatan 18 November 1912. Jadi itu singkat berdirinya Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat dari faktor subjektif, faktor dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yakni dia melihat keadaan kaumnya, keadaan waktunya, dan juga beliau membandingkan dari ayat surat Al-Imran ayat 104, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadi dari situ faktor subjektifnya. Dan berikutnya adalah ada faktor objektif, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya Belanda itu membawa menjajah Indonesia bukan hanya kekuasaan, bukan hanya nomor 4, dan juga membawa gospel, yakni ajaran Kristennya. Dan di situ menggerakkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan perkumpulan untuk mengcounter ini orang-orang Belanda yang menyebarkan kristenisasi di Indonesia. Dan juga ada pengaruh pembaru dari gerakan Islam tadi, melihat Jamaluddin Al-Afghani dan lain sebagainya. Dan juga keterbelakangan pasti, karena orang Belanda ini kan mengepres orang Indonesia agar tidak berpendidikan, tidak bodoh, tapi orang-orang yang tinggi derajat. Terus berikutnya adalah visi, misi, dan tujuan Muhammadiyah. Adapun visi Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan watak tajdid atau pembaruan yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan rahmatan lil alamin. Adapun misi Muhammadiyah secara global yakni menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang di sini saya jabarkan menjadi 4 tujuan itu. Dan struktur organisasi Muhammadiyah itu mulai dari jaringan kelembagaan ya, ada di paling bawah itu ranting, terus ke tingkat cabang, saya lupa menuliskan di sini, terus ke cabang itu tingkat kecamatan, terus ke pimpinan daerah atau daerah ya, kota atau kabupaten, dan juga ke tingkat wilayah, ini setingkat provinsi dan pimpinan pusat secara keseluruhan. Itu jaringan kelembagaan. Adapun unsur-unsur pembantu pimpinan ini ada majelis, yakni ada majelis kaji dan tajdid, yakni yang mengurus kalau di PSI Dewan Hizbah. Terus berikutnya ada majelis tabligh, majelis pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kader. Kedua, keunggulan dan kelemahannya, selanjutnya tentang corak pemikiran Muhammadiyah itu bagaimana. Program kerja Muhammadiyah. Adapun program organisasi Muhammadiyah meliputi berbagai aspek, sebagaimana tadi Bapak menjelaskan tadi. Tentu dalam keagamaan, sudah pasti kan, lalu sosial masyarakat, pendidikan, ada teknologi, ekonomi dan kesehatan. Nah, program yang dilaksanakan Muhammadiyah ini tersebut sebagian besar itu berlangsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat umum dengan tidak membedakan latar belakang masyarakat. Mau dia Islam, mau non-Islam, Muhammadiyah itu menerima sekolahnya. Bahkan saking majunya itu pendidikan Muhammadiyah itu dia mendirikan sekolah-sekolah sampai di luar negeri. Ada yang di Belanda, di Filipina, bahkan universitasnya itu ada di Indonesia, ada 2 tuh. Indonesia.
Nah, dalam kegiatan masyarakat, Muhammadiyah melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan layanan masyarakat umum dengan fokus program yang beraneka ragam. Sehingga dalam program sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah menyusun program yang difokuskan pada panti asuhan, anak yatim piatu, panti jompo, dan panti asuhan tunanetra. Sedangkan pada bidang ekonomi, Muhammadiyah mendirikan bank perkreditan rakyat dan swalayan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang keagamaan, tentu Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tidak terlepas dari dakwahnya. Menyikapi tantangan dakwah yang semakin berat dan medan dakwah yang semakin besar, Majelis Tabligh ini semisal dengan Majelis Dakwah. Majelis Tabligh GP Muhammadiyah memiliki program unggulan dalam rangka memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi umat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dakwah amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Majelis tersebut telah menetapkan program unggulannya sebagaimana di sini saya ringkas saja. Pertama adalah pembinaan mujahid dakwah, selanjutnya menugaskan imam, dai, mubaligh, pelatih ke daerah tertentu dan kota perbatasan. Lalu mengirimkan mubaligh dari pusat untuk membangkitkan semangat dan gerakan dakwah di daerah-daerah. Merealisasikan program dakwah di TV dan radio streaming. Program dakwah dunia maya dan medsos atau melalui web. Selanjutnya menerbitkan buku-buku materi kajian Islam dan majalah dakwah kepada para dai dan mubalighnya. Lalu mengirim kitab tafsir Al-Quran, buku-buku Islam dan majalah dakwah kepada para dai dan atau mubalighnya. Sedangkan mengirim kepada apa yakni Al-Quran, Islam dan alat-alat perlengkapan sholat. Dan selanjutnya memberikan bantuan beasiswa kepada orang-orang atau yang memiliki kelebihan kemampuan atau yang berprestasi. Selanjutnya programnya yaitu pembinaan walaf dan pengiriman dai atau mubaligh untuk pembinaan TKI di luar negeri, khususnya ke Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Malaysia. Nah, itulah tadi tentang program-program dari Muhammadiyah dikasih tadi. Selanjutnya adalah kelebihan dan keunggulan Muhammadiyah. Yang pertama dari keunggulannya yaitu Muhammadiyah adalah keunggulan Muhammadiyah adalah karena paham agama yang diajarkan oleh Muhammadiyah, yakni mengembangkan gerakan tajlid atau pembaharuan. Sebagaimana Haidar Nasir mengatakan, yaitu salah satu imam pimpinannya ini, pimpinan Muhammadiyah mengembangkan ijtihad sehingga kemajuan tidak keluar dari Islam. Muhammadiyah tidak menjadi sekuler, namun juga tidak kembali kepada Islam yang tradisional. Ujar Haidar ini. Sedangkan yang kedua pemularan dari kami, ya, tadi dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah didirikan secara dicengkram oleh penjajahan Belanda yang menyebabkan kemunduran moral dan akhlak bangsa. Pada saat itu kemiskinan merajalela dan ajaran Islam yang belum bunyi. Muncullah Ahmad Dahlan, seorang ulama yang peduli akan hal tersebut untuk memberikan moral bangsa dan mengembalikan Islam yang murni kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah terus berkembang. Dari munculnya Muhammadiyah terus berkembang hingga menjadi organisasi modern yang eksis hingga sampai sekarang, yang memiliki cita-cita atau tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan mengembalikan semua urusan kehidupan dan yang lainnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah dari kesimpulannya.